Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang 3 persoalan, yang dimana persoalan pertamanya yaitu tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Kemudian yang kedua yaitu minimum dan maksimum. Untuk persoalan ketiga atau persoalan yang terakhir yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Jadi, garis singgung adalah garis yang menyinggung titik tertentu pada kurva atau garis normal fungsi dan tegak lurus terhadap garis normal kurva. Sedangkan garis normal adalah garis yang selalu tegak lurus atau vertikal dengan garis kurva fungsi. Dan garis normal berpotongan secara tegak lurus, yaitu 90 derajat. Kita langsung saja ke rumus dari persamaan garis singgung. Jadi, garis singgung itu bergradian M. Jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung, maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Sedangkan persamaan garis normal bergradien minus 1 per M dan melalui titik A X1 Y1 dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan minus 1 per M X kurang X1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Ya, di sini ada contoh soal yaitu tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 7X kuadrat ditambah 20 di titik yang berapis 2 adalah ini titik yang berapis 2 ini itu yang berpangkat, maksudnya titiknya berpangkat 2. Jadi penyelesaiannya seperti ini. X sama dengan 2XY sama dengan X pangkat 4 kurang 7X kuadrat tambah 20 sama dengan Y sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 20 sama dengan 16 dikurang 28 ditambah 20 dikurang 8 pada titik singgung A, 2, dan 8. Jadi persamaan garisnya itu M atau gradien Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 14X sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 14 kali 2 sama dengan 32 dikurang 28 sama dengan 4. Jadi gradien atau M-nya sama dengan 4 melalui titik A, 2, dan 8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah misalkan rumus yang tadi yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y dikurang 8 sama dengan 4X dikurang 2 Y kurang 8 sama dengan 4X kurang 8 Y sama dengan 4X, yaitu 4X ini adalah persamaan garis singgung. Kemudian untuk persamaan garis normal, gradien garis singgungnya 4, gradien normalnya jadi M2 sama dengan minus 1 per 4. Garis normal bergradien M2 sama dengan minus 1 per 4 melalui titik A yaitu 2 dan 8. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 X kurang X1 Y kurang Y1 sama dengan M2 X kurang X1 Y kurang 8 sama dengan minus 1 per 4 X kurang 2. Kemudian kalikan 4.
Jadi 4Y dikurang 32 min sama dengan min X tambah 2. X tambah 4Y sama dengan 34. Adalah persamaan garis normal. Oke, karena pembahasan pertama telah selesai, maka kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang nilai minimum dan maksimum. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih nilai minimum itu? Jadi, nilai minimum adalah nilai yang tertinggi. Sedangkan nilai maksimum adalah nilai yang terendah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Oke, untuk lanjutan dari persoalan kedua, yaitu nilai maksimum dan minimum. Di sini ada langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, kita perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu di mana syarat stasioner f aksen x sama dengan 0, kemudian tentukan jenis stasionernya atau maksimum, belok atau minimum menggunakan turunan kedua, dan menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Catatan: nilai maksimum dan minimum yang dimaksud suatu fungsi adalah nilai maksimum dan minimum lokal, artinya hanya berlaku pada interval tertentu saja. Berikut gambar ilustrasinya. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini, pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan minus x kuadrat tambah 4x tambah 3. Penyelesaiannya, pertama, ya kita mencari fungsi awalnya, yaitu fx sama dengan minus x kuadrat tambah 4x tambah 3. F aksen x sama dengan minus 2x tambah 4, dan f aksen x sama dengan minus 2. Lalu kita menentukan nilai x dari syarat stasioner, yaitu di mana f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, minus 2x tambah 4 sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Lalu menentukan jenis stasionernya, atau gunakan turunan kedua. Untuk x sama dengan 4, f aksen 2 sama dengan minus 2, lalu jenisnya maksimum, artinya nilai x sama dengan 2 menyebabkan fungsinya maksimum. Lalu menentukan nilai maksimum saat x sama dengan 2, yaitu dengan substitusi ke fungsi awal, yaitu di mana f max sama dengan f2 sama dengan minus 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Jadi nilai maksimum fungsi fx sama dengan minus x kuadrat tambah 4x tambah 3 adalah 7 pada saat x sama dengan 2. Lalu soal kedua, yaitu tentukan nilai minimum fungsi, di mana fx sama dengan 1/3x pangkat 3 tambah 1/2x pangkat 2 kurang 2x tambah 3. Penyelesaiannya yaitu, pertama, fungsi awalnya sama kayak tadi, yaitu fx sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah 1/2x pangkat 2 kurang 2x tambah 3. Maka turunan fungsi pertamanya yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 2 tambah 2 kurang 2, dan f aksen x sama dengan 2x tambah 1. Lalu kita menentukan nilai x dari syarat stasioner, yaitu di mana f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0, x kuadrat tambah x minus 2 sama dengan 0, kemudian x tambah 2 kali x kurang 1 sama dengan 0, di mana x sama dengan minus 2, x sama dengan 1. Kemudian menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan kedua. Untuk x sama dengan minus 2, f aksen minus 2 sama dengan 2 kali minus 2 tambah 1 sama dengan minus 3. Jenisnya yaitu maksimum, artinya nilai x sama dengan minus 2 menyebabkan fungsinya maksimum. Untuk x sama dengan 1, f aksen 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Jenisnya yaitu minimum, artinya nilai x sama dengan 1 menyebabkan fungsinya minimum. Lalu menentukan nilai minimum saat x sama dengan 1, yaitu dengan mensubstitusi ke fungsi awal, yaitu di mana f min sama dengan f1 sama dengan 1/3 kali 1 pangkat 3 tambah 1/2 kali 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 11/6.
Jadi nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah 1/2 x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 adalah 11/6 pada saat x sama dengan 1. Oke, itulah contoh soal dan pembahasan tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Permasalahan yang kedua telah selesai. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Ini pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir tentang kemonotonan. Teori kemonotonan. Di sini ada rumus di mana f aksen x lebih besar dari 0, di mana f naik pada 1, naik pada i. Oke, kita lanjut ke teori kemonotonan. Oke, ini materi terakhir kita tentang teori kemonotonan. Di sini ada Oke, kita lanjut ke teori. Oke, ini dia pembahasan tentang kemonotonan dan kecekungan. Di sini ada teori kemonotonan, yaitu di mana f aksen x lebih besar dari 0, di mana f naik pada i. Kedua, f aksen x lebih kecil dari 0, di mana f turun pada i. Kita langsung saja lihat contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, yaitu f(x) sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 7. F aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 6x kurang 12 sama dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Sama dengan dalam kurung x kurang 2 kali dalam kurung x tambah 1. Di mana x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 1. Di sini juga ada gambarnya untuk memperjelas jawaban soal. Jadi di sini titik-titik permisalannya minus 1 dan 1. Jadi bola pertama atau titik pertama yaitu minus 1 dan titik kedua yaitu 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal tentang kecekungan. Di sini ada juga teori tentang kecekungan, yaitu di mana yang pertama, f aksen x lebih besar dari 0 apabila f cekung ke atas pada i. Lalu yang kedua, f aksen x lebih kecil dari 0 apabila f cekung ke bawah pada i. Contoh soalnya, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x tambah 4. F aksen x sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. F aksen x sama dengan 2x kurang 2 sama dengan 2 dalam kurung x minus 1. X sama dengan 1. Di mana titiknya 1 yaitu f aksen x lebih besar dari 0 pada titik 1 dan f aksen x lebih kecil dari 0 pada titik 1. Sketsa grafik fungsi fx-nya sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x tambah 4. Itu seperti ini. Jadi dia naik lalu turun, yaitu di mana nilai tertinggi ini adalah nilai maksimum dan yang di bawah ini adalah nilai minimum atau nilai terendah. Oke, itulah sekian pembahasan tentang kemonotonan.